Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas makhluk terbesar, makhluk yang begitu agung yang pernah Allah Ta'ala ciptakan di alam semesta ini. Apakah itu? Itulah Ars Ar-Rahman, singgasana Allah Ta'ala yang mulia. Perlu diketahui bahwa Ars banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, dalam surat Ghafir ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, malaikat-malaikat yang memikul Ars dan malaikat-malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Rabb mereka, beriman kepadanya, dan memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini kita melihat betapa agungnya Ars hingga malaikat khusus dipilih untuk memikul dan berada di sekelilingnya. Mereka tidak hanya memuji Allah, tetapi juga mendoakan kaum mukminin. Kemudian dalam surah Al-Haqqah ayat 17, Allah berfirman, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Pada hari itu 8 malaikat menjunjung Ars Rabb-mu di atas mereka. Para ulama menafsirkan, sebagian mengatakan maksudnya adalah 8 malaikat yang memikul Ars, sementara sebagian yang lain berpendapat maksudnya adalah 8 saf malaikat. Bila yang dimaksud adalah saf, maka jumlah malaikat yang memikul Ars Allah tidak ada yang mengetahuinya, kecuali Allah sendiri. Selain Al-Quran, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan keagungan Ars dalam banyak hadis. Di antaranya, ketika beliau menjelaskan keutamaan zikir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk lama di masjid dari subuh hingga duha. Ketika para sahabat bertanya, beliau menjawab bahwa selama duduk itu, beliau membaca zikir yang sangat agung. Salah satunya adalah waridha nafsihi, wazinata arsihi, wa midada kalimatihi. Artinya, aku bertasbih kepada Allah, sebanyak ridhanya, seberat arsnya, dan sebanyak tinta untuk menulis kalimat-kalimatnya. Zikir ini menunjukkan betapa beratnya ars Allah Ta'ala, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan berat ars sebagai ukuran kebesaran zikir tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan sebagian sifat-sifat dari arsnya yang mulia. Salah satunya adalah sifat Al-Majid, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, Dzul Arsil Majid, pemilik ars yang maha mulia. Kata Majid bermakna luas, agung, dan besar. Dalam ayat lain, Allah juga menyebutnya dengan Dzul Arsil Azim, pemilik ars yang sangat agung. Hal ini wajar, sebab ars Allah adalah makhluk yang paling besar yang pernah Allah ciptakan di alam semesta ini. Tidak ada ciptaan lain yang mampu menandingi keluasan dan kebesaran ars. Dalam sebuah riwayat dari sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan gambaran tentang jarak lapisan langit dan besarnya ciptaan Allah. Ia berkata bahwa jarak antara satu langit dengan langit berikutnya adalah sejauh 500 tahun perjalanan. Demikian pula jarak dari langit kedua ke langit ketiga hingga langit ketujuh, semuanya berjarak 500 tahun perjalanan. Bahkan jarak antara langit ketujuh dengan kursi Allah juga sejauh 500 tahun perjalanan. Kemudian dari kursi menuju air yang ada di atas langit juga berjarak 500 tahun perjalanan. Dan di atas air itulah berdiri ars Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Mas'ud menegaskan bahwa Allah berada di atas ars dan tidak ada satupun amal hamba yang tersembunyi dari penglihatannya. Untuk memudahkan pemahaman, para ulama memberi penjelasan. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menilai bahwa perkataan Abdullah bin Mas'ud itu hukumnya marfu' atau disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meski secara lahiriah ia adalah ucapan sahabat. Sebab perkara gaib seperti ini mustahil diketahui hanya dengan akal manusia biasa, kecuali berasal dari wahyu. Mari kita bayangkan. Langit pertama yang terbentang luas dari barat ke timur, utara hingga selatan, begitu besar hingga seakan tanpa batas. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, 7 lapis langit ini bila dibandingkan dengan kursi Allah, maka tidak lebih besar dari sebuah cincin yang dilemparkan ke padang pasir. Artinya, besarnya 7 lapis langit yang sudah tak terbayangkan luasnya hanyalah ibarat cincin kecil bila dibandingkan dengan luasnya kursi Allah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan,
Dan keutamaan ars atas kursi adalah seperti keutamaan padang pasir atas cincin tersebut. Maka, bila 7 lapis langit yang begitu luas ditambah dengan kursi Allah yang jauh lebih besar lagi, semuanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebesaran ars Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari keterangan ini, kita memahami bahwa ars adalah makhluk terbesar, paling tinggi, dan paling agung yang Allah ciptakan. Ia berada di atas air, di atas seluruh makhluk, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di atas ars sesuai dengan keagungannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah rahimahullah menceritakan betapa besar dan agung malaikat pemikul ars. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah diizinkan kepadaku untuk menceritakan tentang salah satu malaikat dari para pemikul ars. Jarak antara telinga dengan pundaknya sama dengan perjalanan 700 tahun. Bayangkan, hanya bagian lehernya saja, dari telinga sampai ke bahu, panjangnya sebanding dengan perjalanan 700 tahun lamanya. Itu baru satu bagian kecil dari tubuhnya. Dalam riwayat lain disebutkan, kaki malaikat pemikul ars menembus sampai ke lapisan bumi yang paling dalam. Tubuhnya menjulang menembus 7 lapisan langit, melewati kursi, melewati lautan yang ada di atasnya, hingga bahunya memikul ars Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat yang sangat besar itu pun senantiasa bertasbih seraya berkata, Subhanaka, aina kunta, wa aina takun. Maha suci Engkau, dimanapun Engkau berada, dan dimanapun Engkau akan ada. Betapa besarnya ars Allah. Jika satu malaikat saja memiliki ukuran yang tak mampu dibayangkan oleh akal manusia, bagaimana dengan 8 malaikat? Apalagi bila yang dimaksud adalah 8 saf malaikat, dengan jumlah yang hanya Allah yang mengetahuinya. Semua bahu mereka bersama-sama memikul ars Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan betapa agung dan besarnya ars Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa pada hari kiamat manusia akan dipingsankan. Beliau adalah orang yang pertama siuman. Saat itu beliau melihat Nabi Musa alaihissalam sedang memegang salah satu tiang dari ars Allah. Hadis ini menjadi dalil bahwa ars memiliki tiang-tiang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, apabila kalian meminta kepada Allah surga, maka mintalah surga Firdaus. Sesungguhnya ia adalah surga yang paling tinggi dan di atasnya adalah ars Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa surga Firdaus adalah surga paling tinggi, sedangkan atapnya adalah ars Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, ars adalah atap dari surga. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu ketika matahari hendak tenggelam, wahai Abu Dzar, tahukah engkau kemana matahari pergi ketika ia tenggelam? Abu Dzar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya matahari itu pergi hingga bersujud di bawah ars Allah, lalu meminta izin untuk terbit kembali, dan hampir-hampir suatu hari nanti tidak diizinkan baginya untuk terbit kembali kecuali dari arah barat. Dalam riwayat lain disebutkan, kelak pada hari kiamat, matahari benar-benar akan diperintahkan untuk terbit dari arah barat, sebagai tanda dekatnya hari yang dahsyat itu. Semua keterangan ini menunjukkan kepada kita betapa agungnya ciptaan Allah, betapa besar malaikat-malaikat pemikul ars, dan betapa megahnya ars Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya menggiring hati seorang mukmin untuk semakin tunduk, bersujud, dan mengagungkan Allah yang memiliki kekuasaan tanpa batas. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, para ulama berbeda pendapat tentang makhluk pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan ini lahir dari beberapa hadis dan atsar yang sampai kepada mereka. Pendapat pertama, bahwa ars adalah makhluk pertama yang diciptakan Allah. Sebagian ulama berpendapat bahwa ars Allah adalah makhluk yang pertama kali diciptakan. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Allah telah menulis takdir segala sesuatu 50.000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi, dan arsnya
berada di atas air. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini, sebagian ulama menyimpulkan bahwa ars sudah ada sebelum langit dan bumi, bahkan sebelum penciptaan yang lain. Pendapat kedua, bahwa air adalah makhluk pertama yang diciptakan Allah. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah menguatkan pendapat bahwa makhluk pertama yang diciptakan adalah air. Ini sesuai dengan hadis yang menyebutkan bahwa segala sesuatu berasal dari air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya segala sesuatu diciptakan dari air." Pendapat ketiga, bahwa al-qalam atau pena adalah makhluk pertama yang diciptakan Allah. Pendapat lain menyebutkan bahwa makhluk pertama adalah al-qalam, sebagaimana dalam hadis. Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Lalu Allah berfirman kepadanya, "Tulislah." Ia bertanya, "Apa yang harus kutulis?" Allah berfirman, "Tulislah takdir segala sesuatu hingga hari kiamat." Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi. Menurut penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga diperkuat oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, pendapat yang paling kuat adalah bahwa ars merupakan makhluk pertama yang Allah ciptakan. Mereka memahami bahwa hadis tentang al-qalam tidak bertentangan dengan hadis Abdullah bin Amr, karena maksud dari yang pertama kali diciptakan dalam hadis al-qalam adalah yang pertama kali diciptakan setelah penciptaan ars dan air. Dengan demikian, ars adalah makhluk terbesar dan pertama seolah-olah menjadi kubah agung yang menaungi semua makhluk lain setelahnya. Meskipun ars adalah ciptaan Allah terbesar dan teragung, ternyata ia bisa berguncang. Hal ini terjadi ketika wafatnya sahabat mulia Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ars Allah bergoncang karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ketika Sa'ad bin Mu'adz wafat, seluruh pintu langit terbuka dan 70.000 malaikat turun menyaksikan kematiannya. Para malaikat tidak pernah turun dengan jumlah sebanyak itu kecuali karena kemuliaan Sa'ad bin Mu'adz. Lalu siapakah Sa'ad bin Mu'adz? Hingga wafatnya membuat ars Allah berguncang, seluruh pintu langit terbuka dan 70.000 malaikat turun menyaksikan kematiannya. Sa'ad bin Mu'adz adalah ketua suku Aus di Madinah. Ia masuk Islam melalui tangan sahabat Mus'ab bin Umair, lalu menjadi penolong besar bagi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Perang Badar, Uhud, dan Khandaq, Sa'ad selalu menjadi garda terdepan. Ia adalah pemimpin yang mengislamkan seluruh kaumnya dalam satu hari. Yang paling masyhur, Sa'ad bin Mu'adz menjadi hakim atas tawanan perang Bani Quraisyah. Keputusannya yang sejalan dengan hukum Allah dalam Taurat, dipuji langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ad wafat karena luka parah akibat anak panah saat perang Khandaq. Ceritanya wafatnya Sa'ad bin Mu'adz adalah saat itu terjadi perang Ahzab atau Khandaq. Kaum Quraisy, Yahudi, dan sekutunya mengepung Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menggali parit untuk pertahanan. Di tengah pertempuran sengit, Sa'ad bin Mu'adz terkena panah di bagian urat nadinya. Ada riwayat menyebut di lengan atas yang mengenai pembuluh darah besar. Luka itu sangat parah hingga darahnya terus mengalir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar Sa'ad dibawa ke sebuah tenda khusus di dalam masjid untuk dirawat. Tenda itu dijaga oleh seorang sahabiah mulia, Rufaidah al-Aslamiyah, yang terkenal pandai mengobati. Dalam keadaan terluka parah, Sa'ad berdoa dengan penuh keikhlasan. "Ya Allah, jika masih ada peperangan dengan Quraisy, panjangkanlah umurku agar aku bisa terus berjuang. Tapi jika perang melawan mereka sudah selesai, jadikanlah kematian ini sebagai penutup bagi kehidupanku. Dan janganlah engkau biarkan aku mati sebelum engkau tentukan hukummu terhadap Bani Quraisyah." Doa Sa'ad dikabulkan Allah. Sa'ad hidup hingga selesai pengepungan Khandaq dan akhirnya ditunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengadili Bani Quraisyah. Bani Quraisyah berkhianat di tengah perang Khandaq. Setelah mereka terkepung, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta seseorang untuk menjadi hakim. Kaum Bani Quraisyah setuju menerima keputusan Sa'ad bin Mu'adz
Maka Sa'ad memutuskan, laki-laki dewasa dibunuh, wanita dan anak-anak dijadikan tawanan, harta dirampas sebagai ghanimah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Engkau telah berhukum dengan hukum Allah dari atas 7 lapis langit." Setelah keputusan itu dijalankan, luka Sa'ad semakin parah. Darahnya terus mengalir deras. Tak lama kemudian, uratnya pecah dan darah menyembur keluar hingga membuat tenda penuh dengan darah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kami semua tahu bahwa Sa'ad wafat karena darah memancar deras dari lukanya, hingga kami berkata, 'Demi Allah, Sa'ad sudah meninggal.' Maka Sa'ad pun wafat sebagai syahid." Ketika mendengar kabar wafatnya Sa'ad, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Arasy Ar-Rahman berguncang karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz." Para ulama menjelaskan bahwa ini bentuk pemuliaan Allah yang luar biasa. Menurut Al-Nawawi, guncangan ini karena malaikat yang memikul ars bergembira menyambut ruhnya. Ketika jasad Sa'ad dibawa untuk dimakamkan, para sahabat merasa jenazahnya sangat ringan. Mereka heran, padahal tubuh Sa'ad besar dan kekar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang memikulnya adalah para malaikat. Mereka sedang bergembira menyambut ruh Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad dimakamkan di Baqi Al-Qarqad atau pemakaman Madinah. Saat penguburannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun ke liang lahat dan meluruskan jenazah Sa'ad dengan penuh kelembutan. Setelah itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sa'ad bin Mu'adz adalah seorang hamba yang beruntung. Demi Allah, ars berguncang karena kematiannya, pintu-pintu langit terbuka untuknya, dan ribuan malaikat hadir dalam pemakamannya. Namun, ia tetap mengalami tekanan kubur. Jika ada seorang pun yang selamat darinya, maka Sa'adlah orangnya." Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali pada pembahasan ars Allah. Lalu, apa sebenarnya arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Jika kita kembali kepada bahasa Arab, kata arasy memiliki beberapa makna. Makna yang pertama, arasy berarti singgasana raja. Dalam bahasa Arab sering disebut Sarir al-Malik, tempat duduk agung yang menjadi simbol kekuasaan seorang raja. Hal ini juga diisyaratkan dalam firman Allah ketika burung hudhud melihat istana Ratu Balqis. Hudhud melaporkan kepada Nabi Sulaiman bahwa wanita itu memiliki arsyun azim, sebuah singgasana yang sangat besar. Dari sini dapat dipahami bahwa arasy secara bahasa adalah singgasana yang melambangkan kekuasaan dan keagungan. Makna yang kedua, sebagian ulama bahasa mengatakan bahwa arasy berarti atap rumah, sehingga sesuatu yang berada di bagian paling atas yang menaungi juga disebut arasy. Inilah yang kemudian menjadi isyarat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang ruh para syuhada. Ruh mereka diletakkan di dalam kandil yang digantung di bawah arasy. Makna yang ketiga, arasy juga bisa bermakna tiang dari sesuatu, yakni bagian yang menopang dan menegakkan bangunan. Ada pula yang mengatakan bahwa secara bahasa, arasy dapat bermakna bagian dari punggung kaki. Walau demikian, makna ini jarang dipakai dan hanya muncul dalam penjelasan sebagian ahli bahasa. Namun, ketika berbicara tentang arasy Allah dalam konteks akidah Islam, para ulama menegaskan bahwa arasy adalah makhluk terbesar, termulia, dan pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah menjelaskan, arasy adalah singgasana Allah yang agung, memiliki tiang-tiang yang sangat besar, luasnya meliputi seluruh makhluk, dan ia dipikul oleh malaikat-malaikat yang perkasa. Di dalam hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kursi berbeda dengan arasy. Kursi adalah maudhi al-qadamain, tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut pendapat yang paling kuat. Adapun arasy jauh lebih besar dibandingkan kursi. Bahkan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Haqqah ayat 17, disebutkan bahwa pada hari kiamat nanti, arasy akan dipikul oleh 8 malaikat yang kekuatannya tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Dengan demikian, arasy bukan sekadar singgasana biasa, melainkan makhluk terbesar, pertama, dan termulia yang Allah ciptakan.
Ia berada di atas seluruh makhluk, menjadi atap alam semesta, dan menjadi simbol keagungan Allah yang tidak ada bandingannya. Ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.